Sistem pemurnian monster, bab 311 sampai dengan 315. Bab 311 bersikap tangguh. Wow, setelah Xia Fukun selesai berbicara, seluruh tempat acara pun riuh rendah. Semua orang benar-benar tercengang. Apakah hal seperti ini benar-benar ada? Mereka ingin menyerah dan mengakui kekalahan, bagaimana kita bisa menolak? Mengapa kita harus bertarung? Omong kosong macam apa ini? Kakak Xia, kurasa aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku akui kalah, oke. Apalagi Wang Xichong, dengan kuncir rambutnya yang kecil, pun sedikit membingungkan. Ada apa dengan Xia Fukun? Dia merasa bahwa jika itu orang lain, tindakannya mengakui kekalahan seharusnya akan mendapatkan simpati, tetapi mengapa orang lain itu tidak menghargainya? Ada apa dengan cara berpikir Xia Fukun? Tidak, Xia Fukun melirik Wang Xichong. Aku tidak menerima penyerahan diri dari lawan-lawanku. Bagaimana kau tahu kau tidak bisa mengalahkanku jika kau tidak melawan? Mendengar kata-kata Xia Fukun, Wang Xichong pun ikut bingung. Tidak, teman muda Xia, ayahku, Wang Jianlin, saat ini sedang mengasingkan diri, berusaha menembus alam transformasi suci. Kurasa kita harus berdiskusi dengan baik. Mengapa aku tidak bisa menyerah? Apakah kau harus mempermalukanku? Wang Xichong juga sedikit marah ketika mengatakan hal ini. Kau, Xia Fukun, punya koneksi, tapi aku, Wang Xichong, bukan. Aku sudah menghormatimu, dan kamu bahkan tidak menghargainya, kamu malah bersikap agresif. Ada apa kamu, Wang Jianlin? Xia Fukun terdiam sejenak. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Namun, pertarungannya dengan Wang Xichong awalnya ditujukan untuk binatang panggilan tingkat 9 milik Wang Xichong yang memiliki garis keturunan naga biru. Sekarang Wang Xichong ingin menyerah, itu jelas tidak akan berhasil. Ini bukan tentang mempermalukanmu, hanya saja ketika kau bertemu lawan yang kuat, kau selalu saling menghormati, kan? Begini berjanji, mengecewakan monster panggilan tingkat 9 puncakmu sebelumnya, dan kita akan bertarung. Aku berjanji tidak akan mempermalukanmu. Barulah setelah mendengar kata Xia Fukun, ekspresi Wang Xichong sedikit melunak. Karena kakak Xia Fukun mengatakan demikian, maka aku, Wang Xichong, harus menghina perasaanmu. Pada saat itu, Wang Xichong berhenti bersembunyi dan melepaskan binatang panggilan tingkat 9 puncak dari tubuhnya. Hewan panggilanku bernama Zulong. Ia adalah keturunan dari hewan suci kuno Qinglong. Saudara Xia Fukun, hati-hati. Wang Xichong benar-benar khawatir tentang Xia Fukun, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Bagaimanapun, meskipun binatang panggilannya juga merupakan panggilan binatang tingkat 9 puncak, ia lebih kuat dari binatang panggilan tingkat 9 puncak biasa karena memiliki garis keturunan naga Azure. Setelah mendengar kata-kata Wang Xichong, mata Xia Fukun berbinar. Sepertinya sistem pemurnian iblis benar-benar tidak berbohong. Hewan panggilan Wang Xichong benar-benar memiliki garis keturunan naga Azure. Namun, yang membuat Xia Fukun kecewa adalah sistem pemurnian iblis tidak berbohong, tetapi sekarang sistem itu telah dihapus. Astaga, kejadian pun dia memanggil sistem pemurnian iblis dalam pikirannya, sistem pemurnian iblis tetap tidak menyadarinya. Sayangnya, jika sistem pemurnian iblis rusak, Xia Fukun tidak akan bisa menyewa hewan panggilan tingkat tinggi itu. Memikirkan hal ini, Xia Fukun tidak punya pilihan selain memanggil puppet Shadow Asura, Fairy in the Mist, dan Demonic Sound Bat sekaligus dari tubuhnya. Ketika Wang Xichong yang berambut kuncir kuda pertama kali melihat Xia Fukun memanggil 3 binatang buas dalam sekejap, dia benar-benar tercengang. Namun ketika dia menyadari bahwa panggilan binatang ketiga yang dipanggil oleh Xia Fukun semuanya adalah panggilan binatang tingkat 8 puncak, dia merasa geli sekaligus jengkel. Xia Fukun, apa dia pikir dia bisa menyingkirkanku dengan 3 binatang panggilan tingkat 8 puncak? Bagaimanapun, Wang Xichong telah menyaksikan Xia Fukun memanggil 2 binatang buas tingkat 9 puncak kemarin, dan terlihat sangat arogan. Memikirkan hal ini, Wang Xichong tersenyum kecut. Saudara Xia Fukun, kurasa kau harus berhenti menahan diri. Panggilan binatang ketiga tingkat 8 puncak ini tidak bisa menghentikan sulongku. Sungguh, tepat saat Wang Xichong selesai berbicara, naga lilin yang dipanggilnya menamparkan kepala kelelawar iblis dengan cakarnya. Bunyi, bang, yang keras. Kelelawar iblis itu tidak memberikan perlawanan sama sekali dan menghilang tepat di depan mata semua orang. Apa yang sedang dilakukan Kun? Mengapa dia memanggil 3 binatang buas tingkat puncak ke-8?
Melawan lawan seperti Wang Xichong, dia pasti perlu memanggil binatang buas tingkat puncak ke-9. Di bawah panggung, Chang Yuxuan dan Yang Yao saling pandang, keduanya tampak agak bingung. Lagi pula, tidak ada yang tahu tentang sistem pemurnian iblis di dalam Xiafukun, dan tidak ada juga yang tahu bahwa sistem pemurnian iblis saat ini bertindak aneh terhadap Xiafukun. Bukan karena Xiafukun tidak mau memanggil panggilan binatang tingkat 9 puncak, melainkan karena dia memang tidak mampu. Xiafukun hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat binatang buas yang dipanggil satu persatu dibantai oleh naga lilin milik Wang Xichong dengan satu cakar. Ia mulai merasa cemas. Dalam pikirannya, dia dengan panik mengklik sistem pemurnian iblis. Namun, sistem pemurnian iblis itu keras kepala seperti banteng, seberapapun aku menemukannya, dia tidak mau merespons. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saat Zulong semakin mendekat, Xiafukun menarik napas dalam-dalam dan mengambil beberapa pedang terbang dari gelang spasialnya. Sebagian besar teknik bela diri yang dimilikinya dipelajari di Paviliun Surgawi Akademi Odin. Hanya 3 jari terpencil dan 9 pedang dugu yang dipelajari sebelum ia pergi ke Akademi Odin. Dia terlalu sering menggunakan teknik 3 jari terpencil, sementara Xiafukun jarang menggunakan 9 pedang dugu. Namun, harus diakui bahwa kekuatan 9 pedang dugu tetaplah sangat besar. Oleh karena itu, Xiafukun memutuskan untuk menggunakan 9 pedang dugu untuk menghadapi Zulong secara langsung dan melihat apa yang mampu dilakukan Zulong. Semua orang di tempat tersebut tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiafukun tidak memanggil binatang buas tingkat 9, melainkan mengeluarkan beberapa pedang terbang dari gelang spasialnya. Maksudnya itu apa? Bukankah Xiafukun seorang memanggil roh? Mengapa dia membawa pedang? Tepat ketika semua orang sedikit bingung dengan situasi tersebut, Xiafukun berteriak, "Hei!" Di hadapan mereka, pedang-pedang yang melayang itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. 9 pedang dugu. Xiafukun mengeluarkan teriakan yang tajam. Segera setelah itu, pedang terbang di depannya perlahan naik ke udara, terpecah menjadi 3 di langit dan langsung berubah menjadi 9 pedang terbang. Ini, semua orang terkejut, termasuk Wang Xichong. Orang ini, dia sebenarnya seorang yang berwenang ganda, menguasai seni bela diri dan teknik pemanggilan. Di benua 9 neter, pemanggilan memang lebih langka daripada seniman bela diri. Namun mereka mengembangkan kemampuan pemanggilan dan seniman bela diri sekaligus bahkan lebih langka lagi. Namun, di mata semua orang, meskipun Xiafukun adalah kekuatan ganda seni bela diri dan pemanggilan, bukankah dia agak terlalu sombong? Lagi pula, dari perspektif seni bela diri, dia hanyalah seniman bela diri kekuatan ilahi tingkat puncak. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Zulong secara langsung? Yang tidak disadari siapapun adalah, saat Xiafukun melepaskan 9 pedang dugu, tidak jauh dari arena, di antara para siswa Akademi Pedang, seorang pemuda tiba-tiba gemetar, matanya membelalak tak percaya saat ia menatap Xiafukun. Bab 312 Naga Lilin yang tak terkendali. Gu Xinao, ada apa? Melihat pemuda itu gemetar, guru dari Akademi Pedang di belakangnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan penuh kekhawatiran. Guru, apa yang digunakan Xiafukun sepertinya adalah 9 pedang dugu yang diciptakan oleh leluhur keluarga dugu saya. Keluarga dugu. Setelah Gu Xinao selesai berbicara, guru dari Akademi Pedang terdiam sejenak. Ada apa, Gu Xinao? Bukankah namamu Gu Xinao? Bagaimana kau bisa menjadi anggota keluarga dugu? Setelah mendengar pertanyaan dari guru Akademi Pedang, Gu Xinao tersenyum canggung lalu berkata, begitulah adanya, guru. Nama asli saya Dugu Gu Xinao, tetapi agak sulit diucapkan, jadi saya menggantinya menjadi Gu Xinao untuk menyembunyikan nama keluarga saya dan menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Guru, Anda bisa menggunakan Gu Xinao sebagai nama panggung atau nama panggilan saya, tidak apa-apa. Guru Akademi Pedang. Setelah jeda yang cukup lama, guru Akademi Pedang itu berbicara. Tapi Gu Xinao, kau harus memahami latar belakang Xiafukun. Selain kekuatan sendiri yang sudah termasuk yang terbaik di alam Tianyuan, dia juga memiliki seorang ahli alam Sudo Sein dan seorang ahli alam Sein di belakangnya. Jika leluhur keluargamu dan Xiafukun bukan musuh, mungkin akan lebih baik, tetapi jika musuh mereka, keluarga dugumu. Gu Xinao sebenarnya telah mempertimbangkan apa yang dikatakan guru Akademi Pedang itu. Dia ragu sejenak, lalu memaksakan diri untuk berbicara. Guru, saya mengerti maksud Anda. Namun,
9 pedang dugu diciptakan oleh leluhur keluarga dugu saya. Meskipun leluhur itu tidak terlalu kuat, kemampuan pedangnya tak tertandingi. Terlebih lagi, saat ini, kepala keluarga dugu saya, kakek saya, sedang berusaha mencapai alam transformasi suci. Jika kita bisa membawa 9 pedang dugu kembali kepadanya, mungkin keluarga dugu saya bisa mendapatkan ahli alam transformasi suci lainnya. Mendengar ucapan Businau, jantung guru dari Akademi Pedang itu berdebar kencang. Alam kesucian, Businau sebenarnya mengatakan bahwa jika mereka merebut kembali 9 pedang dugu, keluarga dugu mereka dapat menghasilkan seorang ahli tingkat Sein. Memikirkan hal itu, guru dari Akademi Pedang itu mengucapkan giginya. Jangan umumkan ini dulu. Setelah kompetisi hari ini, saya akan membahasnya dengan dekan dan melihat apa pendapatnya. Mendengar kata-kata gurunya, Businau mengangguk, meskipun enggan. Di telapak tangan, ia membekukan sebuah alat kecil sebening kristal, jimat komunikasi dari keluarga dugunya. Alat itu dapat mengirimkan pesan dari mana saja di benua 9 neter kembali ke klan. Businau masih ragu apakah akan menggunakan jimat itu. Di arena, Xia Fukun tentu saja tidak menyadari bahwa ketika dia melepaskan 9 pedang dugu, sebenarnya ada keturunan dari lelaki tua berbalut mosaik yang dia temui di Gua Hongya di antara para penonton. Dan, yang lebih buruk lagi, keturunan itu mengenali kemampuan pedangnya. Namun, meskipun Xia Fukun mengetahuinya, dia tidak akan terlalu peduli. Jangan tertipu oleh ketidakpedulian sistem pemurnian iblis saat ini, ketika yang krusial tiba. Akankah sistem pemurnian iblis hanya berdiri dan menyaksikan dia menuju kematian? Lebih-lebih lagi, sekuat apapun keluarga dugu, bisakah mereka lebih kuat dari Zukong? Bisakah mereka lebih kuat dari Ali? Xia Fukun kini mengerahkan seluruh kekuatan ke dalam 9 pedang terbang yang berputar cepat di langit. Pedang itu terbang memancarkan cahaya pedang, lalu memantulkan dan mengenai naga lilin sepanjang 5 atau 6 meter. Secara logistik, dengan kekuatan Xia Fukun, bahkan seniman bela diri biasa di tahap awal alam asal surgawi pun tidak akan mampu menandinginya. Namun kulit naga lilin ini sangat tebal, dan bahkan 9 pedang dugu milik Xia Fukun pun hampir tidak mampu menembus atau melukai tubuhnya. Semua pancaran pedang yang mengenai naga lilin menghasilkan bunyi gedebuk yang teredam. Ketika pancaran pedang itu menghilang, tidak ada satupun bekas luka yang tertinggal di tubuh naga lilin. Apa yang sedang dilakukan Tuan Kun? Ini bukan seperti gaya Tuan Kun biasanya. Kalau tadi, dia pasti sudah mengurus naga sialan itu dalam sekejap, oke. Yang Yao sedikit mabuk dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xia Fukun. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Xia Fukun sendiri membunuh seorang ahli alam transformasi Sein setengah langkah. Secara logistik, binatang panggilan tingkat 9 puncak ini seharusnya bukan tandingan Xia Fukun. Saudara Xia Fukun, jika kamu terus menahan diri, kamu mungkin akan kalah. Wang Xichong juga benar-benar bingung, dia tidak tahu trik apa yang sedang dilakukan Xia Fukun. Seandainya Xia Fukun memanggil kedua binatang buas tingkat 9 puncak itu lebih awal, dia tidak akan berada dalam keadaan seperti sekarang, dalam posisi pasif seperti ini. Saat ini, selain 9 pedang terbang di atas kepala Xia Fukun yang masih mengeluarkan suara mendesis terus-menerus, tidak ada hal lain. Pakaiannya compang camping dan robek, membuatnya tampak sangat mengantuk. Bercak darah merembes melalui pakaiannya. Meski Ali tidak hadir, orang-orang di sekitarnya tetap merasakan ketidaknyamanan saat melihat kondisi Xia Fukun yang tertidur. Namun, bagaimanapun juga, ahli mengatakan bahwa jika ada yang menyakiti Xia Fukun, semua orang lain akan dihukum. Meskipun Xia Fukun sendiri ingin berperang, menandakan apakah seorang ahli alam suci akan menemuimu. Tak heran, semua orang mulai mengutuk Wang Xichong dalam hati mereka. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Wang Xichong bahkan lebih takjub. Dia ingin menyerah, tetapi Xia Fukun menolak. Namun Xia Fukun sengaja menolak melepaskan jurus pamungkasnya dan memanggil binatang buas tingkat tinggi itu. Sialan, dialah yang berada di posisi paling sulit. Mendengar ucapan Wang Xichong, Xia Fukun menatap Zulong yang terluka di depannya dan tersenyum getir. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, meskipun dia tidak bisa mengalahkan naga lilin ini, setidaknya dia bisa melukainya dengan parah, bukan? Tapi dia tidak menyangka naga lilin itu begitu keras di kepala. Menurut Xia Fukun, naga lilin ini, karena membawa garis keturunan naga Azure, sudah jauh lebih kuat daripada binatang panggilan tingkat 9 biasa.
Bahkan binatang panggilan tingkat 10 biasa pun mungkin tidak akan mampu menandingi naga lilin ini. Sialan, sistem pemurnian iblis, apa kau bahkan mampu melakukan apapun? Ini bukan waktunya untuk mengamuk. Saat Siafukun berulang kali memanggil sistem pemurnian iblis dalam pikirannya, naga lilin di sana sudah mulai gelisah. Awalnya, Zulong bukanlah hewan panggilan milik Wang Sichong, hewan itu diadopsi oleh leluhur keluarga Wang. Oleh karena itu, Wang Sichong tidak bisa mengendalikannya terlalu lama. Saat ini, batas waktu telah berlalu, dan Zulong menjadi agak di luar kendali. Melihat naga lilin itu sepertinya akan melepaskan diri dari kendalinya, Wang Sichong pun terkejut. Jika Siafukun dibunuh oleh Zulong, maka aku, dan keluarga Wang. Siafukun, hati-hati. Melihat naga lilin terlepas dari kendalinya dan menerkam Siafukun, ekspresi Wang Sichong berubah drastis, dan dia meraung ke arah Siafukun. Bab 313 Melahap Naga. Astaga, dia menyaksikan naga lilin itu menerjang ke suasana hati yang ganas. Siafukun merasakan merinding di punggungnya. Sebelumnya ia sudah bisa merasakan bahwa naga lilin itu hanya menggodanya tanpa benar-benar bertarung, tetapi sekarang, serangan naga lilin itu tiba-tiba menjadi ganas. Ekspresi Siafukun berubah drastis. Namun, pada saat ini, sistem pemurnian iblis di dalam pikiran tetap sepenuhnya hening. Kita sudah tamat. Senyum getir dan getir muncul di wajah Siafukun. Lalu, detik kemudian, naga lilin itu sudah menamparkan bahu Siafukun dengan salah satu cakarnya. Memercikkan, kekuatan serangan cakar itu sangat dahsyat, sebagian tubuh Siafukun terkoyak. Astaga, di dalam tempat acara, semua orang berdiri. Bao Qingtian, Zukong, dan yang lainnya bahkan bersiap untuk konstruksi ke atas panggung. Karena masalah sekarang sudah di luar kendali. Jika Siafukun dan Wang Sichong hanya terlibat dalam ketidakmampuan kecil, mereka tidak perlu naik panggung. Tapi sekarang, nyawa Siafukun berada di ujung tanduk. Jika Ali tahu, bukankah mereka semua harus membayar dengan nyawa mereka untuk Siafukun? Memikirkan hal ini, Zukong dan yang lainnya segera terbang menuju arena. Saat itulah tubuh mereka mencapai tepi ring. Sebuah pemandangan yang menakjubkan terungkap. Tubuh Siafukun, yang telah tercabik-cabik. Proses penyembuhannya berlangsung sedikit demi sedikit. Bagian tubuh yang robek kini tumpang tindih dengan bagian tubuh utama. Kemampuan, generasi, yang sebelumnya diperoleh Siafukun dari sistem pemurnian iblis, kini telah berefek. Semua orang tercengang ketika melihat Siafukun pulih seketika. Bagaimanapun, kecepatan pemulihan ini melampaui apa yang dapat diterima oleh orang normal. Bahkan, sebagian besar orang mulai meragukan apakah Siafukun benar-benar manusia. Bagaimana mungkin tubuh manusia bisa pulih dengan kecepatan yang luar biasa? Hal-hal mengejutkan tidak berhenti sampai di situ. Tepat setelah tubuh Siafukun menyatu kembali, seberkas energi hitam perlahan merembes keluar dari titik di mana mereka saling tumpang tindih. Kemudian, api itu memperbaiki seluruh tubuhnya. Aura kejahatan yang sangat pekat terpancar dari kabut hitam itu. Ini, Zukong terkejut. Setelah menjaga surga-surga di lautan leluhur selama lebih dari 1000 tahun, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura jahat yang terpancar dari tubuh Siafukun berasal dari surga-surga jahat itu. Zukong telah merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Siafukun sebelumnya, dan sekarang, kondisi Siafukun semakin menegaskan bahwa dugaannya benar. Tetapi, dibandingkan dengan saat dia bertemu kura-kura Go Wei di Laut Leluhur, aura jahat yang terpancar dari Siafukun kali ini jauh lebih kuat. Ahli lilin tua, Bao Qingtian awalnya akan naik panggung untuk menyelamatkan Siafukun, tetapi sekarang, merasakan aura jahat yang terpancar dari Siafukun, dia dipenuhi rasa takut dan dengan kaku menoleh ke arah Zukong. Mundur, Zukong menarik napas dalam-dalam. Siafukun jelas sudah aman sekarang. Tapi dia tidak tahu berapa lama kondisi Siafukun akan bertahan. Jika berlangsung lama, Siafukun mungkin akan aman, tetapi mereka akan berada dalam bahaya. Bao Qingtian selalu merasa aneh dengan aura hitam yang terpancar dari Siafukun, dan dia menunggu Zukong mengucapkan kata-kata itu. Jadi, begitu Zukong selesai berbicara, dia segera mundur. Itu juga terjadi pada waktu ini. Dalam benak Siafukun, sistem pemurnian iblis melontarkan sebuah pertanyaan yang aneh. Kekuatan di dalam pusaran jahat ini telah lepas kendali lagi. Awalnya aku berencana menunggu sampai Siafukun terluka parah sebelum bertindak, tetapi sepertinya aku tidak diperlukan lagi. Namun,
Sistem pemurnian iblis mengerutkan kening. Mengapa pusaran jahat ini berperilaku seperti ini? Saat ini, di arena, Wang Xichong menatap Xia Fukun dengan tercengang, karena seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam. Otot betisnya gemetaran tak terkendali. Aura jahat yang terpancar dari Xia Fukun sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Dia merasa takut. Aku sangat takut. Dibandingkan dengan menghadapi Ali, yang berada di alam transformasi suci, Wang Xichong merasa bahwa Xia Fukun di hadapannya bahkan lebih menakutkan. Naga lilin, merasakan aura jahat yang terpancar dari Xia Fukun, mulai gemetar. Ia tak pernah membayangkan bahwa manusia di hadapannya, yang sebelumnya tampak seperti semut, akan menjadi begitu menakutkan. Aura jahat yang terpancar dari tubuh itu begitu mengerikan hingga bahkan jejak samar pun membuat bulu kuduknya merinding. Seolah-olah, seekor binatang purba yang hidup kembali sedang bangkit. Haruskah kita lari? Zulong menoleh dengan kaku dan mengatakan ini kepada Wang Xichong. Bagi seekor binatang iblis setingkatnya, berbicara bahasa manusia seharusnya mudah. Namun, ia tetap memperhatikan statusnya dan belum pernah berbicara dengan Wang Xichong. Baik Zulong maupun Wang Xichong tidak menyangka percakapan pertama mereka akan seperti ini. Haruskah kita lari? Sejujurnya, ide Zulong tetap seperti yang diinginkan Wang Xichong. Wang Xichong mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum Zulong dapat bertindak, mengaum, raungan keras keluar dari mulut Xia Fukun. Seketika itu juga, baik Wang Xichong maupun Zulong mendapati diri mereka tidak dapat bergerak. Dengan gemuruh itu, lapisan energi hitam yang mengelilingi tubuh Xia Fukun benar-benar lenyap. Semua energi hitam itu berkumpul di murid mata Xia Fukun. Hampir seketika, seluruh bola mata Xia Fukun berubah menjadi hitam pekat. Warna hitam misterius dan menyeramkan ini tidak berhenti. Tak lama kemudian, warna hitam itu mewarnai seluruh rongga mata Xia Fukun menjadi hitam, termasuk sekelera matanya yang semula seputih salju. Astaga, kulit Wang terasa geli saat ia merobek daun bawang. Wang Xichong memenuhi penyesalannya. Wang Xichong, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyaksikan sesuatu yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, Xia Fukun, yang tadinya berdiri diam, melangkah maju. Setiap langkah yang diambil, seluruh stadion akan bergetar. Setelah beberapa langkah, Xia Fukun tiba di depan Zulong. Naga lilin itu tak berani mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Xia Fukun telah melampaui pemahamannya. Xia Fukun meraih naga lilin sepanjang 5 atau 6 meter dan membuka mulutnya. Dari mulutnya, tampak terpancar kekuatan hisap yang luar biasa. Pada saat itu, naga lilin sepanjang 5 atau 6 meter mulai menyusut dan kemudian masuk ke dalam mulut Xia Fukun. Astaga, sistem pemurnian iblis menakjubkan. Menelan naga hidup-hidup, belum pernah ada yang menyaksikan aksi akrobatik seperti sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa Xia Fukun mengonsumsi naga lilin tidak akan menguntungkannya sama sekali, dan selain itu, naga lilin adalah salah satu bahan untuk mengusir iblis. Sistem pemurnian iblis tahu bahwa Xia Fukun sedang tidak sadar saat ini, jadi dia pasti akan menyesali pilihannya nanti. Oleh karena itu, sebaiknya sistem tersebut segera bertindak. Memikirkan hal ini, sistem pemurnian iblis langsung menyerap naga lilin di dekat mulut Xia Fukun ke dalam sistem pemurnian iblis. Mendesis. Pada saat itulah Xia Fukun menyadari bahwa naga lilin, yang hampir berada di mulut, tiba-tiba menghilang. Dia menjadi gelisah dan marah. Mata hitam pekat itu langsung berbunyi pada Wang Xichong, yang gemetar tak jauh dari arena. Bab 314 di luar kendali. Astaga, Wang Xichong tidak memikirkan kemungkinan terjebak dalam baku tembak saat ini. Dia baru melamar sekarang. Mengapa saya berada di arena ini? Selain Wang Xichong, Zulong, dan Xia Fukun, apakah ada orang lain di panggung? Ini, sekarang Zulong sudah dimakan oleh Xia Fukun, bukankah dia satu-satunya yang tersisa? Astaga, mungkinkah Xia Fukun benar-benar semacam monster yang berwujud manusia? Selain itu, Wang Xichong belum pernah mendengar ada manusia yang melakukan hal aneh seperti itu. Dia belum pernah melihat siapapun menelan monster sepanjang 5 atau 6 meter secara utuh. Tuan Lilin tua, apakah Xia Fukun ini milikmu? Apakah dia manusia? Pada saat itu, bahkan Bao Zeng yang berada di sana pun tercengang. Perilaku Xia Fukun sungguh terlalu aneh. Tentu, Zukong adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenaran. Karena itu, dia tahu mengapa Xia Fukun menelan naga lilin.
Dengan senyum masam, Zukong berkata, kalian semua mungkin bertanya-tanya di mana aku berada selama 1000 tahun terakhir, kan? Mendengar Zukong mengemukakannya, Bao Qingtian tentu saja bersedia mendengarkan. Dia mengangguk. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, saya mengikuti orang hebat itu, ya, orang hebat yang bisa Anda bayangkan. Zukong menatap Bao Qingtian dengan mata berbinar dan mengangguk. Tuanku, jika saya tidak salah, Anda sudah menjadi Saint tingkat 9000 tahun yang lalu, bukan? Bagus, Zukong meninjau. Namun, setelah menyegel jurang itu, orang hebat itu melepaskan dua kekuatan di dalam dirinya, satu kekuatan yang benar dan satu kekuatan jahat, dan menyegelnya di dalam laut leluhur. Dia berkata bahwa hanya ketika penggantinya tiba secara pribadi 1000 tahun kemudian kedua pusaran itu dapat dibuka. Dan akulah penjaga dari kedua pusaran itu, menunggu penerus dari sosok agung itu. Mendesis. Jumlah informasi dalam kata-kata Zukong terlalu banyak, Bao Qingtian merasa otaknya tidak mampu memprosesnya. Sebelum dia bisa memahaminya, Zukong melanjutkan. Kau baru saja bertanya siapa Xia Fukun, dan apakah dia binatang iblis, kan? Aku bisa cocok dengan pasti bahwa Xia Fukun adalah manusia. Lalu mengapa dia diam seperti ini? Hehe, itu karena, meskipun dia tidak memiliki garis keturunan orang itu di dalam dirinya, dia menyerap kedua transformator jahat yang ditinggalkan oleh orang itu. Dan apa yang dia tunjukkan sekarang hanyalah puncak gunung es dari tikungan jahat itu. Apa? Setelah Zukong selesai berbicara, Bao Qingtian benar-benar terkejut. Melihatnya beralih tak percaya ke Xia Fukun. Kekuatan jahat yang terpancar dari Xia Fukun saat ini begitu dahsyat sehingga bahkan seorang ahli transformasi suci setengah langkah seperti dia pun tidak mampu melakukan sedikit perlawanan. Jangan sebut-sebut namamu, aku pun akan sama saja. Sekalipun Xia Fukun baru melepaskan puncak gunung es dari kekuatan jahat orang itu masih jauh melampaui apa yang bisa kita hadapi. Namun, Xia Fukun sudah pernah menggunakan kekuatan pusaran jahat sekali sebelumnya. Dia pulih dalam waktu singkat. Sekarang, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Xia Fukun untuk pulih. Aku hanya berharap itu akan segera terjadi, kalau tidak. Zukong tertawa getir. Kau dan aku, termasuk semua orang di lembah 9 meter ini, hanya bisa menunggu kematian. Melarikan diri tidak ada gunanya. Meskipun Bao Qingtian samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia masih sulit menerimanya ketika Zukong mengutarakannya dengan lantang. Zukong menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan Bao Qingtian, sehingga orang-orang di sekitar mereka tidak menyadari situasi tersebut. Semua orang memusatkan perhatian pada Xia Fukun. Di mata mereka, meskipun Xia Fukun sekarang sangat menakutkan, dengan kehadiran Zukong, mereka percaya dia masih bisa ditaklukkan. Tidak seorang pun di seluruh arena melarikan diri. Dan pada saat ini, di arena, Xia Fukun melihat bayangan Wang Xichong di matanya. Lidahnya menjulur keluar dari mulut dan menjilat bibir yang pecah-pecah. Langsung, suara ulasan lain. Di arena tersebut, jaringan listrik yang dibuat oleh para dekan dari berbagai universitas mengalami kerusakan. Xia Fukun mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada Wang Xichong. Seketika, tubuh Wang Xichong tertarik ke arah Xia Fukun. Berhenti. Keluarga Wang memiliki kekuatan yang cukup besar, jadi dekan Akademi Dewa Kecil tidak ingin Wang Xichong binasa seperti ini. Melihat Xia Fukun hendak menyerang Wang Xichong, dekan Akademi Dewa Kecil langsung terbang menuju arena. Gulungan. Xia Fukun melihat dekan Akademi Dewa Kecil di sekitarnya. Dia menoleh, suara serak keluar dari tenggorokannya. Sebelum Xia Fukun sempat bergerak, dekan Akademi Dewa Kecil, seorang ahli kuat di puncak alam asal surgawi, terlempar ke belakang sambil batuk darah. Astaga, hal ini menimbulkan kehebohan di antara semua orang yang berada di tempat tersebut. Di atas panggung, para dekan dari berbagai fakultas mulai melirik Zukong dengan memohon. Namun Zukong sepertinya tidak menyadarinya, mengulanginya masih terdengar di arena. Tuan Bao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Zukong tidak bereaksi, semua orang hanya bisa bergantung pada Bao Qingtian sebagai penyelamat mereka. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Zukong, Bao Qingtian tahu bahwa saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu Xia Fukun pulih dengan sendirinya. Jika tidak, tidak ada yang bisa membantu. Namun demikian, itulah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kuat yang telah mencapai tingkat ke-9 alam suci dan merupakan orang terkuat yang berdiri di puncak benua 9 meter.
Jadi Bao Qingtian mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ketika para dekan dari perguruan tinggi tersebut melihat Bao Qingtian berpura-pura mati, mereka semua terkejut. Apa yang terjadi di sini? Dan saat ini, di arena itu, Xia Fukun sudah mencekik Wang Xichong dengan satu tangan. Mereka mengangkat seluruh tubuhnya dari tanah. Saudara Xia, ampuni aku. Aku menyerah. Wajah Wang Xichong memucat pasi saat merasakan sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Namun Xia Fukun saat ini benar-benar berbeda dari Xia Fukun sebelumnya. Chang Yuxuan, bukankah kamu merasa Tuan Kun tampak agak asing sekarang? Yang Yao duduk di bawah ring, memandang Xia Fukun di atas ring, dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini Chang Yuxuan sedang memegang ember keluarga yang dipanggil di tangannya, sambil memasukkan sepotong ayam goreng ke mulutnya. Dia datang ke sela-sela kunyahan. Apa bedanya? Di hatiku, Presiden Kun tetaplah Presiden Kun. Presiden Kun yang sama selamanya. Yang Yao, astaga, apakah sekarang saatnya untuk menjilat seseorang? Tepat ketika semua orang mengira Xia Fukun mungkin benar-benar akan membunuh Wang Xichong. Di arena, tubuh Xia Fukun bergetar tanpa alasan yang jelas. Bab 315 Akademi Odin terlalu kejam. Lagi pula, apapun yang terjadi, kau hanyalah sisa-sisa kekuasaan. Jika memang begitu, dan sistem ini bahkan tidak bisa mengendalikanmu, lalu apa maksudnya aku berada di sini? Di dalam pikiran Xia Fukun, sistem pemurnian iblis mencibir. Kemudian, kegelapan menyeramkan di rongga mata Xia Fukun mulai menghilang. Wang Xichong yang sedang ditahan oleh Xia Fukun, terlepas dari genggaman Xia Fukun saat ini karena perubahan pada tubuh Xia Fukun. Tubuhnya ambruk ke tanah, menghirup udara segar dengan rakus. Sejujurnya, serangan mendadak Xia Fukun benar-benar membuat ketakutan setengah mati. Wang Xichong belum pernah melihat aura jahat itu sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah baru saja kembali dari ambang kematian. Karena tidak berani mengungkit masalah Xia Fukun yang menelan naga lilinnya, Wang Xichong dengan cepat dibantu menjauh dari arena oleh beberapa guru dan siswa dari Akademi Dewa Kecil. Pada saat itu, tubuh Xia Fukun perlahan pulih. Dia menatap Wang Xichong, yang sedang dibantu pergi oleh kepadatan, dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Karena tubuhnya dikendalikan oleh aura di dalam pusaran jahat, dia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kak Lian, apakah kau menyelamatkanku? Xia Fukun mengajukan pertanyaan kepada sistem pemurnian iblis dalam pikirannya. Omong kosong, jika bukan karena sistem ini, pikiranmu pasti sudah rusak sepenuhnya sejak lama. Selain pemikiran, kau masih perlu menempa karaktermu. Lagi pula, benua 9 meter bukanlah tujuan akhirmu. Mendengar ucapan sistem pemurnian iblis, Xia Fukun terkejut. Secara dasarnya, ia merasa sistem itu seolah-olah mengisyaratkan sesuatu, tetapi tidak menyatakannya secara jelas. Terlebih lagi, Xia Fukun tahu bahwa jika sistem pemurnian iblis tidak ingin menyatakan, ia tidak bisa memaksanya. Menaikkan level itu mudah, tetapi mengembangkan karakter jauh lebih sulit. Xia Fukun menghela napas, menatap para guru dan siswa dari berbagai sekolah di bawah arena, semuanya menatap dengan ketakutan. Dia tersenyum kecut dan kembali ke tempat duduknya. Pak Kun, apa yang terjadi pada Anda? Anda membuat saya hampir mati ketakutan. Begitu Xia Fukun turun dari panggung, Chang Yuxuan mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya kepadanya. Xia Fukun memegangnya di mulutnya, dan bahkan sekarang pun, dia masih sedikit terguncang. Meskipun dia tidak menyadari kapan energi jahat di dalam pusaran itu mengendalikan tubuhnya, dia dapat merasakan bahwa setelah sistem pemurnian iblis menarik kembali energi jahat itu, tubuhnya kini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Selain itu, menurut sistem pemurnian iblis, jika sistem itu tidak campur tangan tepat waktu, dia mungkin sudah kehilangan kemanusiaannya sepenuhnya. Tanda seru, Xia Fukun menyelipkan sebatang rokok di mulutnya, dan Chang Yuxuan dengan cepat menyalakannya. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam. Xia Fukun menyeka keringat dingin dari dahi dan mengepulkan asap. Situasimu nampaknya sama seperti sebelumnya di Laut Leluhur. Apakah energi jahat dari pusaran jahat telah memasuki tubuhmu? Hou Feiyu ragu sejenak sebelum bertanya kepada Xia Fukun. Hou Feiyu telah mengamati dengan saksama situasi di pihak Zukong. Ketika dia melihat bahwa pihak Zukong tidak berani bergerak, dia pada dasarnya sudah menebak apa yang sedang terjadi. Chang Yuxuan, Yang Yao, keempat tetua Tiange, King Muxuan,
dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari bahwa Xia Fukun pernah pergi ke laut leluhur, sehingga mereka semua agak bingung saat ini. Pikiran Xia Fukun saat itu sedang kacau, dan dia tidak siap menjawab pertanyaan Hou Feiyu. Dia hanya melirik Hou Feiyu dan mengangguk sedikit. Setelah mengetahui situasi tersebut, Hou Feiyu tidak mengatakan apapun lagi. 1000 tahun yang lalu, tokoh besar yang mereka ikuti adalah figur papan atas bahkan di antara mereka yang berada di alam transformasi suci. 9 transformasi menuju kesucian, bahkan dalam sejarah 9 benua neter, sangat sedikit orang yang mencapai level tersebut. Kekuatan jahat yang ditinggalkan oleh seorang Saint Supreme tingkat 9 tentu saja sesuatu yang Xia Fukun sendiri tidak mampu hadapi. Untungnya, Xia Fukun kini telah pulih. Hou Feiyu tak kuasa menahan diri untuk melirik Xia Fukun beberapa kali lagi. Sejujurnya, dia benar-benar merasa Xia Fukun mirip dengan tokoh besar dari 1000 tahun yang lalu. Jika tidak, dia tidak akan bersusah payah memancing Xia Fukun ke laut leluhur. Namun, Zukong sebelumnya menyatakan bahwa Xia Fukun tidak memiliki garis keturunan dari tokoh besar tersebut. Karena Zukong adalah pemimpin semua pemandu, Hou Feiyu tidak akan berkomentar. Hou Feiyu hanya bisa menyimpulkan bahwa 1000 tahun telah berlalu dan dia telah lupa seperti apa rupa orang itu. Namun terlepas dari itu, Xia Fukun pasti menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui baik olehnya maupun Zukong. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan mereka tidak akan mampu menahan kekuatan pusaran surgawi jahat, apalagi Xia Fukun, yang baru berada di puncak alam kekuatan ilahi. Di dalam tempat acara, karena pertempuran Xia Fukun sebelumnya, pertempuran selanjutnya terasa agak membosankan. Hal itu juga disebabkan Xia Fukun melepaskan kekuatan pusaran langit jahat sehingga bahkan pemuda tampil dingin yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman oleh Xia Fukun pun tidak lagi berani melawan Xia Fukun. Dia memang pernah melihat Xia Fukun sebelumnya, yang membangkitkan semangat pertarungan yang kuat dalam dirinya. Tetapi, orang-orang harus memiliki kesadaran diri. Jika kekuatan keduanya kurang sama, dia mungkin akan memilih untuk bertarung. Namun sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Xia Fukun berada di luar jangkauannya. Hal yang sama berlaku untuk semua kontestan lainnya. Dengan Xia Fukun, sosok yang begitu tangguh, yang tampak di depan, semua orang kehilangan keinginan untuk bertarung. Hasil kompetisi ini difinalisasi pada hari berikutnya. Xia Fukun memenangkan gelar. Ini adalah hasil yang dapat diterima oleh semua orang. Lagi pula, Xia Fukun sudah menunjukkan kekuatannya. Dan, di sisi lain, semua sekolah yang berpartisipasi mulai menanyakan latar belakang Xia Fukun dari Akademi Odin. Ketika semua orang mendengar bahwa Xia Fukun berasal dari kota kecil di Kekaisaran Yaslan, mereka semua terkejut. Apakah ini orang yang terpilih? Awalnya mereka mengira Xia Fukun memiliki latar belakang yang kuat atau koneksi yang berpengaruh. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia hanyalah putra kedua dari seorang penguasa kota di alam Valian. Yang membuat semua orang semakin menyukainya. Tetap, berikut daftar peserta kompetisi tim Akademi Odin. Brengsek, Xia Fukun ini sebenarnya pernah berpartisipasi dalam kompetisi individu dan sekarang dia ingin berpartisipasi dalam tim kompetisi. Ini agak sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada umumnya, peserta yang telah menyelesaikan kompetisi individu perlu beristirahat dengan baik, sehingga mereka jarang langsung berpartisipasi dalam tim kompetisi setelahnya. Namun, Akademi Odin berbeda. Xia Fukun, setelah berpartisipasi dalam kompetisi individu, kini akan berpartisipasi dalam tim kompetisi. Kita sudah tamat. Ini adalah pemikiran paling tulus dari setiap orang. Mereka bahkan sudah menyerah untuk melawan. Karena Akademi Odin begitu kejam, biarkan mereka pulang dengan trofi mahkota ganda.